Elsa sebelum menjadi seorang ASN, dulunya kerja apa sih? Dari hati pengen mengabdi sih untuk negara. Ya, menjadi seorang ASN merupakan pekerjaan yang sangat stabil karena Halo teman pemilih, kenalkan saya Joyce Tompul yang akan menjadi host di podcast KPU Kota Sibolga. Nah, saat ini telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang pastinya ini bukan narasumber yang sekedar biasa aja ya. Narasumber kali ini merupakan anggota baru atau keluarga baru yang hadir di KPU Kota Sibolga. Dan narasumber kali ini juga merupakan seorang CSN yang berhasil lulus di seleksi tahun 2024. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Elsa. halo Kak Joyce. Apa kabar Elsa? Puji Tuhan sehat. Baik. Boleh nggak sih diceritain sedikit biografi tentang seorang Elsa? Oke, biografi ya formal banget ya Kak. Kalau cerita tentang aku sendiri, biasa aja sih. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Oke. Lahirnya di Kalimantan, tepatnya di kota Jauh ya? Iya, di kota Balikpapan. Pernah dengar pasti ya Kak? Pernah dong. Ya, Balikpapan. Namun besar dan lama tinggal di Medan. Oke. Itu aja mungkin Kak sedikit. Oke, dia ternyata sebenarnya orang Sumut ya. Ya, betul. Oke. Nah, Elsa adalah keluarga baru di KPU Sibolga. Sebelumnya kita mau bilang selamat datang. Nah, Elsa sebelum menjadi seorang ASN, dulunya kerja apa sih? Sebelum jadi ASN 3 tahun aku bekerja di bidang swasta sih Kak Joyce. Oke. Nah, Elsa kan udah kerja nih di swasta. Kira-kira kenapa sih Elsa tertarik menjadi seorang ASN? Oke, tertarik menjadi seorang ASN apa ya? Apa mungkin ingin menjadi menantu idaman kali ya? Ya kalau di negara kita mungkin Seorang ASN itu idaman kan? seorang ASN selain karena memang mungkin stereotype di negara kita Menantu idaman ya Kak. Oke. Selain itu ya memang dari hati pengen mengabdi sih untuk negara. Nah, selain dari itu lagi, ya secara realistis kita tahu bahwa menjadi seorang ASN itu merupakan suatu pekerjaan yang cukup stabil ya Kak. Oke, kondisi keuangan ya. Benar sekali. Di tengah mungkin carut-marut orang-orang yang berusaha mengejar pekerjaan di negara kita ini, ya menjadi seorang ASN merupakan pekerjaan yang sangat stabil karena ya pada akhirnya tidak akan pernah di PHK gitu ya Kak. Selain itu gaji yang cukup stabil, kemudian juga adanya pengembangan karir, terus pengembangan keilmuan dan banyak hal sih Kak alasan kenapa aku mau menjadi seorang aparatur sipil negara. Oke, salah satunya juga jaminan hari tua atau pensiun ya. Benar sekali Kak. Jadi walaupun banyak nih teman-teman pemilih yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan yang dibatasi dengan usia, tapi menjadi seorang ASN itu tidak terbatas usia. Oke, nah Elsa, tadi Elsa cerita kalau misalnya Elsa itu adalah seorang karyawan swasta yang sebelumnya ya, sebelum menjadi seorang ASN. Kira-kira gimana sih perasaan Elsa ketika dari seorang karyawan swasta kemudian menjadi ASN dengan pekerjaan atau jam kerja yang sangat jauh berbeda tuh? Oke. Sebelumnya aku 3 tahun bekerja di swasta. Tepatnya mungkin sebuah perusahaan farmasi ya Kak. Nah, kalau di swasta sendiri pasti kita dihadapkan dengan target demi target ya Kak. Yang memang harus kita capai di waktu yang sudah ditentukan. Ada goalsnya ya? Iya benar. Otomatis tekanan kerjanya juga pasti lebih dar-der-dor ya Kak kalau di swasta itu. Tapi bedanya di instansi kita KPU, yaitu instansi pemerintahan. Tapi di sini juga mungkin stigma orang-orang KPU apa sih kerjanya ketika mungkin
bukan masa tahapan atau bukan sedang mengurusi pemilu atau pemilihan, apa sih kerjanya orang-orang KPU. Dan ternyata setelah aku berkecimpung langsung di sini, banyak hal yang kita kerjai ternyata ya Kak. Pekerjaan nggak bisa habis ya Nggak kan? habis-habis, benar sekali Walaupun Kak. sebenarnya pemilu udah usai ya. Iya, benar sekali. Banyak hal yang kita kerjain, dari mulai pemutahiran data pemilu, terus kita mengerjakan banyak hal lah Kak. Kita ngerjakan laporan demi laporan, terus membuat surat keputusan ini, berita acara ini, dan banyak hal Yang ternyata. sebelumnya nggak ada di sektor swasta. Iya, benar sekali Oke. Kak. Nah, Elsa lulus di CPNS 2024. Kira-kira ini udah percobaan keberapa sih? Kalau aku sendiri nih ya, ini aku udah pernah coba 2 kali nih. Coba 2 kali, kemudian gagal dan ya udah nggak mau coba lagi tuh. Elsa kira-kira di percobaan keberapa nih? Kalau aku, ini percobaanku yang ketiga sih Kak. Oke. Setelah aku lulus di 2020, Mm-mm. 2020 aku coba yang pertama kali, gagal di SKB, Oke. seleksi bidang. Kemudian aku coba lagi di percobaan kedua, gagal juga di seleksi bidang. Kemudian puji Tuhan di percobaan ketiga lulus di instansi kita tercinta, KPU Kota Sibolga. Oke, aku kayak Elsa juga sih. Selalu lulusnya itu gagalnya di SKB. Kayaknya aku mesti coba ketiga kali ya, biar bisa kayak Elsa gitu ya. Kan Biar sekarang lulus udah mungkin. ASN juga Kak. Oh iya ya, jalurnya berbeda pastinya. Benar. Oke deh. Nah, Elsa, apakah Elsa punya tantangan yang dialami ya, misalnya tantangan pribadi atau mungkin seperti tekanan misalnya, aduh ini udah percobaan ketiga, ada bimbang nggak sih waktu mengikuti seleksi mulai dari pendaftaran sampai akhirnya ujian? Oke. Mungkin kalau cerita tentang pengalaman pribadiku ya Kak, di percobaan pertama ya aku cukup stres ya, karena memang udah banyak hal effort lah gitu ya? Iya, udah benar-benar effort, banyak hal yang juga dikorbankan dari waktu, tenaga pikiran. Bahkan di tengah-tengah mungkin aku juga sambil bekerja sambil belajar tuh ya Kak. Jadi begitu tahu nggak lulus seleksi ya pasti stres ya Kak. Ada juga menyalahkan diri sendiri juga ada. Waduh. Kemudian di percobaan kedua juga gagal. Ya mungkin apa ya, ada sempat terbersit di pikiran yang mungkin bukan jalannya aku untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara gitu. Tapi setelah kembali meyakinkan diri, diyakinkan juga dengan orang-orang sekitar untuk kembali mencoba, puji Tuhan ikut Akhirnya mencoba lulus ya? dan lulus pada akhirnya. Oke, nah ketika Elsa mendaftar ASN, ini banyak nih informasi-informasi yang dibuka tergantung dengan pendidikan-pendidikan para pelamarnya. Kira-kira gimana sih cara Elsa milih formasi yang dilamar hingga akhirnya Elsa itu akhirnya lulus di KPU? Oke. Pertama sih aku ngelihat peluang ya Kak Joyce. Aku melihat sih kalau KPU sendiri membuka peluang yang cukup besar, khususnya untuk aku sendiri merupakan lulusan dari Fakultas Hukum. Jadi cukup banyak ya, sekitar 50-an kalau nggak salah. Oke, itu formasi untuk Sumatera Utara aja? Untuk Sumatera Utara. Oke. Jadi itu hal yang pertama yang aku lihat peluang ya Kak. Kemudian yang kedua ya aku cukup tertarik dengan instansi ini sih Kak. Karena ya kita tahu sendiri negara kita negara demokratis ya Kak. Ya benar-benar. Ya, jadi kita lihat bahwa kita rutin melakukan pemilu dan pemilihan serentak selama 5 tahun sekali ya Kak, 5 tahun sekali. Jadi aku ada keinginan tersendiri untuk bisa ikut ambil bagian, ikut berkontribusi dalam pemilu dan pemilihan di negara kita ini Kak. Jadi itu mungkin sih alasanku memilih KPU. Oke, berarti sebelumnya udah cari-cari tahu juga nih instansi yang mau dilamar. Benar. Oke. Nah, setelah berakhirnya proses seleksi, kemudian menunggu pengumuman pasti deg-deg nih. Nah, gimana perasaan Elsa ketika Elsa tahu wah ternyata Elsa ditempatkan di KPU Kota Sibolga? Oke. Saat melihat pengumuman,
rasa pertama pasti bersyukur ya Kak. Oke. Setelah 3 kali percobaan, akhirnya di percobaan setelah 3 kali percobaan, 3 akhirnya kali ya? di percobaan ketiga berhasil lulus gitu. Pastinya bersyukur, senang. Tapi kan kalau untuk penempatannya sendiri kan Kak, itu kita tahu memang berapa hari sebelum ini sih Kak, sebelum kita melapor ke Satker. Oke. Heeh, Jadi ada rentang waktu yang iya, agak lumayan ya? benar. Heeh. Dan setelah tahu bahwa pada akhirnya ditempatkan di kota Sibolga, awalnya sih sedih ya Kak, jujur sedih. Jauh dari rumah ya? Iya, kalau dari Medan ke Sibolga kurang lebih perjalanannya sekitar 8-9 jam ya Kak. 1 malam ya? Iya, benar Oke. sekali. Perjalanan daratnya 8-9 jam. Dan jujur belum pernah sama sekali ke kota ini, ke kota Sibolga kita ini, belum pernah sama Oke. sekali. Jadi harapannya awalnya bisa ditempatkan di dekat rumah yang bisa pulang pergi ya Kak. Tapi pada akhirnya ditempatkan di sini, ya coba menjalani dan ya pada akhirnya juga bersyukur sih Kak. Oke. Nah, ketika sudah ditempatkan di KPU, Elsa datang dan bergabung menjadi keluarga besar KPU Kota Sibolga. Apa yang Elsa rasakan ketika udah resmi nih bergabung? Apakah kamu masih ngerasa kesepian karena jauh dari rumah, atau oh ya udahlah gitu, ternyata nggak semenakutkan itu gitu? Ya, setelah dijalani ya ternyata ya bersyukurnya lagi ketemu dengan orang-orang yang baik Kak. Oke. Orang-orang yang baik, terus juga senior lah ya, kita bilang senior ataupun orang-orang lama yang sangat suportif gitu Kak, untuk membimbing, mengajari, bahkan memberikan nasihat-nasihat gitu kepada kami CPNS baru yang baru datang di kantor ini. Dan bersyukurnya juga aku dikelilingi oleh teman-teman CPNS yang juga sangat baik lah gitu, sangat baik, saling mendukung, dan punya teman baru di sini juga sangat happy Kak. Jadinya pada akhirnya punya keluarga baru dan nggak ngerasa kesepian juga di kota ini ternyata. Sambil explore ya, Ya benar. wisatanya, kemudian makanannya. Iya. Enak nggak sih? Kalau makanan di Sibolga terus terang enak-enak sih Kak. Enak, murah, banyak, terus mudah dijangkau karena kan kota ini meskipun kecil tapi padat ya Kak. Oke. Jadi di mana-mana tersedia banyak makanan yang enak-enak dan juga murah. Sampai bingung milih mau makan di mana ya? Iya, bingung milih makanan di mana. Oke. Nah, yang terakhir nih Sa, apa saran yang Elsa berikan kepada teman pemilih yang saat ini masih berjuang untuk mengikuti seleksi ASN di tahun berikutnya? Oke, buat sahabat pemilih yang mungkin tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari aparatur sipil negara, saran dari aku sih perbanyak untuk latihan soal pastinya ya, latihan soal, terus gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperlengkapi diri dan pilih instansi mana yang memang kamu tertarik ya, kamu tertarik di bidangnya, dan pastinya berdoa sih Kak. Berdoa, berusaha itu merupakan paket komplit. Pasti ketika kamu berusaha yang terbaik, kamu juga pasti akan mendapatkan yang terbaik. Oke, sambil mungkin mempelajari ya, apa sih kira-kira gambaran dari instansi yang dilamar, atau mungkin pekerjaannya ini akan memudahkan teman pemilih untuk menghadapi tes SKB. Benar sekali Kak. Oke deh teman pemilih, sampai di sini episode kali ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. So stay tune terus di podcast KPU Kota Sibolga. Bye bye.